Kali ini kita bakal ngebahas salah satu film berbahasa Telugu India yang lagi rame dibahas nih. Judulnya adalah Pushpa The Rise Part 1. Film action ini udah tayang sejak 17 Desember 2021 lalu. Film ini diperankan oleh Allu Arjun, salah satu aktor India Selatan dengan bayaran termahal loh. Wah, keren sekali ya. Karena itu film ini cukup banyak dinanti oleh penggemarnya. Pushpa The Rise Part 1 bercerita tentang perjalanan kehidupan Pushpa Raj, diawali dengan kehidupannya sebagai buruh harian hingga menjadi kepala sindikat penyelundupan kayu cendana merah yang paling ditakuti. Penasaran dengan jalan ceritanya seperti apa? Yuk! Kau masih kecil, belum tahu apa-apa. Cerita diawali dari Pushpa Raj yang saat itu masih menjadi buruh pabrik. Di adegan itu, Pushpa menolak untuk menghormati si pemilik pabrik dan melawan sesama anggota pabrik hingga akhirnya Pushpa memutuskan untuk mengundurkan diri. Lalu Pushpa bergabung di sebuah sindikat penyelundupan kayu cendana merah. Pushpa Raj adalah seorang buruh pabrik dengan bayaran yang sangat kecil. Namun akhirnya ia memutuskan untuk berhenti bekerja ketika ia dipaksa untuk menghormati si pemilik pabrik. Menyadari bahwa dia tidak memiliki mata pencaharian lagi, maka Pushpa memutuskan untuk bergabung di sebuah sindikat penyelundupan kayu cendana merah. Kayu ini merupakan jenis yang paling langka di dunia dan hanya terdapat di hutan Seychelles. Maka para penyelundup memanfaatkan bisnis yang menguntungkan dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi hingga ratusan juta. Tentu saja pekerjaan ini sangat menantang karena para polisi akan selalu siap menangkap oknum-oknum sindikat ini. Suatu hari ketika Pushpa dan teman-temannya sedang menebang pohon kayu, polisi pun datang memeriksa. Namun polisi tidak memiliki bukti yang kuat karena berkat ide Pushpa, mereka menyembunyikan kayu-kayu itu dengan mengikatnya di atas pohon. Hari selanjutnya, para polisi datang dengan senjatanya. Pushpa dan buruh lainnya pun melawan dengan melempar batu. Namun polisi menembakkan pistolnya sehingga para buruh pun kabur. Sementara itu, Pushpa memutuskan untuk membawa semua kayu ke atas truk dan kabur dari para polisi dengan truknya itu. Tiba-tiba Pushpa sudah berdiri di hadapan polisi seorang diri, tanpa truk dan tanpa kayu. Para polisi pun memutuskan untuk menangkapnya. Mereka mengepung hingga menyiksa Pushpa agar Pushpa memberitahu di mana letak kayu dan siapa bos sindikat itu. Namun Pushpa tetap diam, tanpa ada ekspresi kesakitan. Ia malah tertawa, mengejek semua polisi yang sedang mengelilinginya. Akhirnya Pushpa dibebaskan oleh atasannya, Reddy bersaudara. Mereka menanyakan di mana Pushpa menyembunyikan kayu itu. Lalu Pushpa mengajak mereka ke sungai. Di sungai itu terlihatlah truk yang tadi dibawa oleh Pushpa sedang mengapung di sungai. Hal ini membuat Pushpa dianggap sebagai anggota yang pintar dan tangguh walaupun baru bergabung. Lalu Pushpa mengusulkan sebuah ide kepada Reddy bersaudara agar polisi tidak dapat menangkap mereka lagi, yaitu dengan menumpuk kayu di dalam truk dengan susu. Jadi jika polisi bertanya kepada mereka, maka akan dijawab bahwa mereka dari pabrik susu. Dan jika polisi membuka truk, maka yang terlihat hanyalah susu yang menggenang. Ternyata ide ini pun berhasil. Polisi tidak lagi mengejar-ngejar atau mencurigainya. Pushpa semakin diberi kepercayaan oleh atasannya sehingga dia ditunjuk sebagai pengurus pengiriman barang. Namun Pushpa menolaknya. Si pintar ini meminta atasannya untuk memberinya gaji sebanyak 4% dan ia ingin dijadikan mitra kerja, bukanlah bawahan lagi. Berkat ide cerdas Pushpa, proses penyelundupan pun selalu berhasil dan Pushpa semakin kaya. Ketika ia pulang kampung, Pushpa melihat seorang wanita yang sedang mengisi susu di dalam tangki. Pushpa langsung menyukainya di hari pertama dan sejak saat itu, Pushpa selalu mengikuti wanita ini, yaitu Srivali. Ayah Srivali merupakan salah satu supir truk penyelundupan dan suatu hari mereka menghadapi kesialan. Truk yang dibawa oleh ayah Srivali tertangkap dan mereka terpaksa memberitahu lokasi gudang penyelundupan. Karena itu, Srinu, bos penyelundupan, mendatangi gudang dan meminta Reddy bersaudara untuk memindahkan semua stok kayu.
Namun ketika Pushpa mendatangi gudang, stok kayu masih berada di gudang dan ternyata Jali Redila yang melarang mereka semua mengirim stok kayu. Setelah ditelepon Konda Reddy bahwa polisi sudah menuju gudang, Pushpa memerintahkan semua anggota untuk membuang kayu di sungai, sementara semua uang Pushpa percayakan kepada Keshav, sahabat sekaligus orang kepercayaannya. Keshav membawa uang itu dan pergi ke bendungan sungai untuk menutup pintu bendungan agar kayu tidak mengalir. Mereka pun lolos. Polisi mendatangi gudang namun tidak menemukan apa-apa. Lagi-lagi penyelundupan berhasil terselamatkan berkat Pushpa. Karena itu mereka mengadakan pesta merayakan keberhasilan ini tentunya. Namun Pushpa tidak sengaja mendengar percakapan anak buah Srinu yang menjual 1 ton kayu seharga 4 miliar. Padahal Pushpa tahu bahwa Srinu hanya membayar kepada atasannya, Reddy, sebanyak 400 juta. Maka Pushpa menceritakan hal ini kepada Konda, namun Konda tidak ingin membahasnya kepada Srinu karena Srinu dikenal sebagai orang yang kejam. Konda Reddy menawarkan Pushpa untuk membahasnya kepada Srinu. Jika berhasil, Konda akan membagi 50%-nya kepada Pushpa. Lalu tibalah di hari lamaran Pushpa kepada Srivila. Lamaran ini gagal karena identitas Pushpa yang tidak diakui oleh keluarga ayahnya, bahkan saudara dari pihak ayahnya. Hal ini membuat Pushpa dicemooh di hari lamarannya. Hal ini membuat Pushpa marah sehingga terjadilah keributan dan di hari itu juga Ibu Srivila mengalami serangan jantung. Pushpa menyadari bahwa keadaan yang tidak dianggap oleh keluarga dan tidak memiliki banyak uang membuatnya begitu direndahkan. Akhirnya Pushpa menerima tawaran Konda Reddy dan pergi menemui Srinu. Tentu saja Srinu tidak menerima, namun Pushpa mengancam bahwa ia akan menjual kayu langsung ke Murugan dan Srinu tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Pushpa menghubungi Murugan dan mengajaknya untuk berbisnis langsung. Walaupun Murugan awalnya takut, namun Pushpa meyakinkannya dan Murugan menyetujui itu. Ia menghargai 1 ton kayu Pushpa sebanyak 3 miliar. Kembali ke gudang, Jali Reddy sedang menghajar 2 anak buahnya yang memberitahu keberadaan gudang. Salah satunya adalah ayah Srivali. Jali yang memang sudah dikenal dengan kenakalannya menyekap ayah Srivali dan mengancam Srivali bahwa untuk membebaskan ayahnya, Srivali harus mau tidur dengan Jali. Srivali melaporkan itu ke Pushpa. Saat itulah Srivali menyatakan perasaan sesungguhnya kepada Pushpa sehingga Pushpa pun tersentuh. Bersama Srivali, Pushpa mendatangi gudang dan langsung menghajar Jali hingga lumpuh. Melihat saudaranya lumpuh, Konda yang awalnya tidak rela untuk membagi hasil penjualan kayu tadi kepada Pushpa mulai menyusun rencana balas dendam kepada Pushpa. Saat perjalanan untuk menjemput uang dari Murugan, Pushpa diikat dan matanya ditutup. Konda bersama anggota lain melempar Pushpa ke sebuah kuburan. Namun rencana pembalasan dendam ini teralihkan dengan datangnya anggota dari Srinu yang menembak Konda hingga tewas, sehingga terjadilah peperangan antara anak buah Konda dan anak buah Srinu. Pushpa mencoba melepas ikatan tangannya dan penutup kepala dan menghajar semua anggota Srinu dan menyelamatkan Jaka yang hampir dihabisi oleh anggota Srinu. Pushpa menghabisi semuanya dan menangkap tangan kanan Srinu, Arere. Pushpa menelpon Srinu dan mengancamnya. Srinu meminta agar Arere dibebaskan, namun Pushpa langsung menembakkan pistolnya kepada Arere sehingga ia tewas. Srinu hanya terdiam dan semakin takut dengan Pushpa. Di hari pemakaman Konda Reddy, semua pengusaha penyelundupan kayu berkumpul dan disinilah terbongkar korupsi yang dilakukan oleh Srinu. Karena itu Srinu tidak lagi menjadi pemegang sindikat kayu cendana merah dan posisi ini digantikan oleh Pushpa. Sejak itulah Pushpa menjadi orang paling kaya dan paling tangguh. Semua orang menganggap Pushpa sebagai orang yang tidak akan bisa terkalahkan. Namun semua ini mulai berubah ketika munculnya inspektur baru, Sekawat, yang ternyata lebih pintar dan berhasil menangkap 10 orang dan membunuh 2 orang anak buah anggota Pushpa yang sedang menebang pohon. Pushpa mendatangi Sekawat untuk memberi jaminan serta uang sebanyak 1 crore atau 2 miliar sebagai uang jaminan agar anggotanya dibebaskan dan mengajak Sekawat untuk bekerja sama. Namun Sekawat hanya mengambil uang Pushpa namun tidak memenuhi permintaan Pushpa.
Sekawat justru mengancam bahwa ia akan mengatur kehidupan Pushpa hingga perkawinan Pushpa nanti. Dan Sekawat juga bisa saja memenjarakan Pushpa. Pushpa berusaha menahan amarahnya yang meninggalkan kantor polisi. Di hari pernikahannya, Pushpa ternyata masih belum ada di tempat pernikahan. Ia malah berada di depan Sekawat dengan minuman keras. Awalnya mereka saling bercengkrama sambil minum bersama. Tiba-tiba, Pushpa menembakkan tangannya dengan pistol. Saat itulah Pushpa berkata, ia tidak takut dengan pistol. Ia masih bisa menahan amarahnya kemarin karena ia tidak ingin pernikahannya batal. Sekawat sedikit takut dan Pushpa menyuruh Sekawat membuka pakaian. Pushpa juga membuka pakaiannya. Di sini ia memperjelas posisinya dengan inspektur bahwa walaupun Pushpa tidak berpakaian, ia akan tetap menjadi Pushpa. Sementara Sekawat akan kehilangan identitasnya sebagai polisi ketika seragamnya dilepas. Pushpa berkata bahwa identitas tidak terbentuk dari apa yang dipakai, melainkan apa yang ada pada kehidupan kita. Sekawat masih diam dan ketakutan. Pushpa meninggalkan Sekawat di sana dan pergi ke pelaminannya. Ketika di pelaminan, Sri Villa pun bertanya, apakah semua ini sudah berakhir? Pushpa menjawab, ini belum berakhir, ini baru saja dimulai. Cerita ditutup dengan pernyataan dari Pushpa bahwa ia bukanlah bunga, melainkan api. Gimana gengs? Ceritanya cukup menarik untuk ditonton kan? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.